Iya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring kita pada pertemuan kedua ini. Nah, selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Tapi Ya, Ibu Bu. minta kepada anak-anak Ibu harap semuanya mengaktifkan video kepada Ihdal, Yelvi, Aiman, dan Vero. Tolong aktifkan videonya ya. Nah, Ibu absen dulu Nadiatul Jannah. Miftahul Fikri. Hadir, Bu. Ihdal Hasni. Hadir, Bu. Umul Aiman. Umul Aiman mana nih orangnya? WC mungkin, Bu. Ya, mungkin ya. Bu. Mega Mulyanti Putri. Elsa Putri Muslim. Ya, Bu. Yelviani. Adinda. Mana Dinda? Oh, Dinda hadir ya. Yahya mana? Ya, izin, Bu. Kemana Yahya? Lagi ada urusan sama jaringan, Bu. Oh iya. Tila Oktamaini. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Vero. Vero mana? Minggu kemarin Vero juga nggak hadir nih. Vero. Masih ada di tempat, Vero? Mungkin sinyal mungkin ya. Dini. Hadir, Bu. Ismi. Berarti Yahya sama Vero yang tidak hadir ya. Nah, Ya, Bu. sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya sama anak Ibu dulu mengenai materi kita minggu lalu tentang komunikasi dalam jaringan. Nah, coba Ismi, apa itu komunikasi daring? Apa, Bu? Komunikasi daring pembelajaran kita minggu lalu, apa itu komunikasi daring? Komunikasi daring itu adalah komunikasi yang dilakukan secara virtual atau secara online, Bu. Nah, betul. Jadi, Ibu perjelas ya. Jadi, komunikasi daring itu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan. Paham? Paham, Bu. Nah, coba Bu tanya satu lagi. Kemarin terdapat 3 komponen komunikasi daring. Coba Miftahul Fikri, coba sebutkan. Coba kepada anak Ibu, Miftahul Fikri, 3 komponen. Komponennya ya, Bu. Ya. Aduh, Fikri lupa, Bu. Maaf, Bu. Nah, siapa yang tahu anak-anak Ibu? Dipelajari lagi ya, untuk pembelajaran kita minggu lalu, tolong lebih dipahami. Semuanya Ya, Bu. mengerti? Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Izin share screen dulu ya.
Apakah sudah tampil? Sudah terlihat di layar anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang kelas maya. Mari, Kang. Kasihan, Kang. Nah, jadi pada kelas maya ini terdapat materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pengertian, Itu kamu cowok. selanjutnya ada pemanfaatan kelas maya dan model e-learning, Udah makan ya? lalu software yang mendukung pembelajaran kelas maya dan kesimpulan. Kita langsung saja. Nah, ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu kelas maya? Enggak, Coba. Bu. Enggak, Bu. Coba Elsa, tahu apa itu kelas maya? Enggak tahu, Bu. Nah, jadi kelas maya ini disebut juga dengan virtual class, di mana pengajar dan penerima materi tidak bertatap muka dan berhubung langsung dengan internet. Lalu proses belajar mengajar dilakukan melalui media forum. Nah, jadi perbedaan kelas maya dengan kelas langsung ini terletak pada keterbatasan komunikasi, karena tidak terjadi tatap muka secara langsung. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Bu. Lalu kita masuk ke pemanfaatan kelas maya. Coba Umul Aiman. Masih ada? Coba anak Ibu Mega Mulyanti Putri. Coba sebutkan salah satu pemanfaatan kelas maya yang Ananda ketahui. Pemanfaatan kelas maya. Bisa di manapun, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, pemanfaatan kelas maya ini yang pertama memperluas jangkauan pembahasan materi, di mana kita akan dapat mencari di internet pembahasan materi yang akan kita dapatkan. Yang kedua, mempermudah proses pencarian materi. Dengan internet, semuanya akan mudah. Nah, selanjutnya meningkatkan rasa ingin tahu siswa, di mana pada pembelajaran kelas maya ini, seandainya ada materi yang belum disampaikan oleh guru, nah maka siswa rasa ingin tahunya itu tinggi. Nah, selanjutnya mendorong siswa lebih kreatif, inovatif, dengan kesan yang menarik. Nah, yang terakhir mendorong siswa mengikuti perkembangan ITC. Nah, masuk kita ke 6 kunci potensi dalam kelas maya. Yang pertama ada konektivitas. Siapa yang tahu apa itu konektivitas? Coba Dini, apa itu konektivitas? Konektivitas itu setahu Dini itu seperti menghubungkan, Bu. Nah, betul. Tepat sekali. Jadi, Ibu perjelas, jadi konektivitas ini yaitu akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Jadi, selama kita memanfaatkan koneksi internet, kita akan mendapatkan informasi apapun yang tersedia di internet. Nah, kita tidak akan merasa kesulitan karena berkat bantuan mesin pencarian seperti Google, Mozilla, atau Opera Mini. Selanjutnya kita masuk ke fleksibilitas. Siapa yang tahu fleksibilitas? Coba Miftahul Fikri, apa itu fleksibilitas?
Fleksibel, Bu. Ya, apa itu? Fleksibel berarti fleksibel. Tahu, Bu? Nah, jadi fleksibilitas ini yaitu belajar yang dapat dilakukan atau dilaksanakan seketika, belajar yang dapat dilaksanakan dimanapun atau kapanpun. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Bu. Selanjutnya kita masuk ke interaksi. Ada yang tahu apa itu interaksi? Coba Ihdal Asmi, apa itu interaksi? Interaksi itu lupa aku, Bu. Nah, jadi interaksi itu adalah saling berhubungan ya. Jadi interaksi ini evaluasi belajar yang dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Selanjutnya kita masuk ke kolaborasi. Ada yang pernah dengar kata kolaborasi? Coba Ada, Tila. Bu. Apa itu kolaborasi? Kerjasama, Bu. Apa? Siapa tuh? Kerjasama, Bu. Nah, iya betul. Jadi kolaborasi ini kerjasama, di mana penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Nah, dengan memanfaatkan internet, kita berada dalam sebuah jaringan yang luas. Sampai di sini anak ibu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke peluang pengembangan. Jadi peluang pengembangan ini yaitu konten digital terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Nah, kita masuk ke motivasi. Siapa yang tahu apa itu motivasi? Coba Anissa Mawadah, apa itu motivasi? Menyemangati. Motivasi itu menyemangati orang, Bu. Nah, ya, motivasi Ya, Bu. itu adalah menyemangati orang tadi ya. Nah, jadi motivasi ini seperti kita dalam proses pembelajaran, nah kita menampilkan kayak seperti multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik dengan TIK. Kita mendapatkan berbagai sumber belajar. Jadi salah satu sumber belajar yang tersebut adalah seperti video atau animasi. Jadi semakin menarik yang kita tampilkan, maka seseorang itu akan semakin termotivasi. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Bu. Nah, jadi kita masuk ke selanjutnya. Ada di sini ada model kelas maya yaitu model e-learning. Siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu e-learning? Pernah dengar kata e-learning? Pernah dengar? Pembelajaran. Pernah, Bu. Nah, apa itu e-learning? Pembelajaran jarak jauh, Bu. Nah, ya. Betul sekali. Jadi e-learning ini adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan internet. Nah, e-learning ini memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing. Seperti yang Ananda lakukan sekarang, tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang ini merupakan pembelajaran e-learning. Nah, manfaat e-learning. Yang pertama, lebih mudah mencari materi. Yang kedua, lebih efektif dan efisien baik tenaga maupun waktu. Nah, selanjutnya memungkinkan lebih banyak partisipan dalam diskusi. Selanjutnya memungkinkan siswa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dalam dunia digital. Sampai di sini anak-anak ibu paham?
Ibu rasa sudah paham ya? Ya, Bu. Bu. Paham, Bu. Nah, jadi selanjutnya model e-learning ini ada model mix. Bentar. Selanjutnya ada model mix atau blended. Jadi model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Misalnya, pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara tatap muka. Nah, ada juga model daring penuh atau full online. Nah, dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, adapun contoh-contoh situs pada model e-learning ini. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu situs seperti apa yang model e-learning ini? Di sini ada situs Open Courseware. Ada yang tahu apa itu situs Open Courseware? Ada yang tahu contohnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi seperti contoh, situs Open Courseware ini, yang pertama ada Bina Nusantara OCB, yang kedua ada UG Open Courseware, yang ketiga ada MIT Open Courseware, nah selanjutnya ada TÜV Open Courseware. Nah, jadi anak-anak Ibu bisa melihat bagaimana bentuk dari situs tersebut. Bagaimana tampilannya ya. Selanjutnya kita masuk ke 5 komponen pendukung kelas maya. Jadi software pendukung pada kelas maya ini siapa yang tahu? Coba sebutkan salah satu. Coba anak Ibu. Nandiatul Jannah ada? Nggak ada ya? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Nah, coba Nadia sebutkan seperti apa komponen pendukung kelas maya tersebut. Coba sebutkan salah satu. Komponen pendukung kelas maya. Apa ya? Nah, jadi Ibu sebutkan aja ya. Yang pertama ada hardware. Di sini hardware ini berupa alat elektronik pendukung kelas maya seperti laptop, tab, dan komputer. Nah, selanjutnya ada software. Software ini berbasis web seperti Learning Management System dan Learning Content Management System dan Social Learning Network. Selanjutnya ada infrastruktur. Jadi infrastruktur ini tersedianya jaringan intranet maupun akses internet. Nah, selanjutnya ada konten pembelajaran, yaitu materi yang akan disampaikan saat forum pembelajaran. Nah, yang kelima ada strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajarannya berupa target yang harus dicapai atau yang sering disebut dengan kriteria. Nah, dasar dalam pembelajaran konvensional ini juga pencapaian potensi dasar kelas maya sebagai salah satu keunggulannya. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, di sini juga ada pada software pendukung ini ada program jejaring sosial. Pernah dengar kata Edmodo? Ada anak-anak Ibu pernah dengar kata Edmodo? Pernah, Bu. Nah, jadi Edmodo ini adalah program jejaring sosial untuk guru, siswa, orang tua yang berbasis sekolah. Nah, jadi Edmodo ini dikembangkan mulai September tahun 2008 oleh Nicholas Borg dan Jeff O'Hara. Nah, pasti terlintas di pikiran anak-anak Ibu kenapa harus Edmodo, jejaring sosial.
Jadi karena Edmodo ini merupakan jejaring sosial yang dapat diakses di mana saja asal ada internet. Dan di sini juga aplikasinya gratis, interface-nya mirip dengan Facebook. Tahu kan Facebook? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya, Bu. Jadi Edmodo juga akan memudahkan guru, siswa, atau orang tua dalam berbagai ide atau gagasan. Dalam berbagi file, penugasan, penilaian, atau kuis ulangan, diskusi, dan sebagainya. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak Ibu paham dengan pembelajaran sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita? Nah, coba Bu minta kepada, ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Siapa tuh? Ya, silakan Elsa. Pertanyaannya, Bu, ada nggak dampak buruk atau kekurangan dari kelas maya, kita gunakan kelas maya ini? Jadi berupa seperti kelebihan dan kelemahannya ya? Nah, jadi dampak baik dan buruknya pada kelas maya ini, yang pertama, dampak baik dulu ya. Yang pertama, pengadaan kelas maya lebih fleksibel karena pihak pengajar dan pihak peserta dapat berada di mana saja dengan waktu yang disepakati. Nah, yang kedua, dampak baiknya ini, kelas maya dapat mendekatkan pengajar dan peserta dengan teknologi di mana sekarang sehingga dapat semakin terbiasa. Nah, yang ketiga, kelebihan ketiga, proses berlangsungnya kelas maya dan materi yang digunakan di dalamnya dapat disimpan dan diakses lagi oleh pengajar dan peserta, sehingga memudahkan ketika memerlukan yang dibutuhkan. Nah, adapun dampak buruk atau kekurangannya pada kelas maya ini, nah yang pertama itu ada pihak yang terlibat dalam kelas maya harus sama-sama memiliki perangkat elektronik. Nah, seperti yang kita lakukan ini, anak ibu mengikuti pembelajaran ini harus memiliki perangkat seperti handphone atau laptop. Nah, jadi itu merupakan salah satu dampak buruknya. Nah, yang kedua, ada peserta kelas tidak dapat berinteraksi langsung dengan peserta lain. Seperti halnya di ruang kelas tersebut terfokus pada diri sendiri dengan materi yang disampaikan pengajar di kelas maya. Nah, yang ketiga, ada pihak pengajar tidak dapat mengetahui secara langsung apakah peserta saat itu dapat memahami yang disampaikan. Jadi, seperti yang Ibu rasakan sekarang, seperti contohnya Miftahul Fikri. Ibu nggak tahu Miftahul Fikri ini apakah paham dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan sekarang atau tidak. Nah, itulah termasuk dampak buruk dari kelas maya. Begitupun sebaliknya. Kadang keberhasilan peserta mengikuti kelas maya ini bergantung pada diri sendiri dan mengukur pemahamannya masing-masing ya. Jadi kalau kita memperhatikan, maka kita akan memahami pembelajaran tersebut. Sampai di sini anak-anak Ibu masih ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, coba Ibu yang bertanya ya. Nah, coba kepada Dinda Wulandari. Nah, coba Dinda sebutkan software pendukung pada kelas maya ini. Coba sebutkan 5 komponen tersebut yang Bu jelaskan tadi. Hidup audionya, Dinda. Oh, sepertinya persoalan jaringan ya. Sekarang Ibu tanya kepada Anissa, coba sebutkan 5 software pendukung dalam kelas maya ini. Coba Anissa sebutkan. Pertama ada hardware, software, infrastruktur, konten pembelajaran, dan strategi pembelajaran, Bu.
Nah, betul. Sekarang Ibu mau bertanya kepada siapa ya? Coba kepada Ismi. Ismi sebutkan manfaat dari pembelajaran e-learning. Baik, Bu. Untuk pemanfaatan e-learning itu ada 4. Yang pertama, lebih mudah untuk mencari materi. Yang kedua, lebih efektif dan efisien, baik tenaga maupun waktu. Dan yang ketiga, untuk memungkinkan lebih banyak partisipan dalam diskusi. Dan yang terakhir itu, memungkinkan siswa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dalam dunia global. Nah, ya. Terima kasih kepada Ismi. Nah, selanjutnya, tadi kita membahas tentang program jejaring sosial, yaitu Edmodo. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Miftahul Fikri, kenapa harus Edmodo? Kenapa enggak jejaring sosial yang lain? Kenapa harus Edmodo? Ya, Bu. Kenapa Edmodo tadi ya, Bu? Ya. Ya, karena Edmodo itu bisa diakses di mana saja, Bu. Asalkan punya jaringan, kita bisa menggunakan Edmodo. Nah, ya, betul. Jadi tampaknya anak-anak Ibu telah paham dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu akan mencoba menyimpulkan, ada anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba Dini. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan sedikit pelajaran kita hari ini. Jadi, kelas maya itu memudahkan siswa, memudahkan kita mencari ataupun memahami materi. Nah, ya betul. Jadi, kesimpulannya, pada kelas maya ini kita memudahkan kita mencari maupun memahami materi ya. Nah, selanjutnya siswa juga telah dipermudah dengan adanya situs-situs forum dan diskusi di internet. Nah, kelima komponen yang tersebut, komponen pendukung tersebut, kelas maya saling berkaitan sehingga tidak bisa ditiadakan salah satu. Contohnya, apabila salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi kelas maya. Nah, selanjutnya ada setelah dibandingkan kelebihan kelas maya ini lebih dominan sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran ini sangat membantu memaksimalkan KBM. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk tugas, harap ditulis ya, Ibu akan menyampaikan tugas kita untuk minggu besok, untuk dikumpul minggu besok. Nah, silakan ditulis. Yang pertama, sebutkan definisi kelas maya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis kelas maya. Sudah dicatat? Yang ketiga, sebutkan manfaat kelas maya. Nah, yang terakhir, soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan fitur kelas maya. Nah, untuk tugas dikumpul di grup WA ya. Yang kemarin Elsa nggak ngumpul tugas, kenapa? Iya, Bu. Jaringan agak susah, Bu. Nanti boleh dikumpul sekalian, Bu, tugas yang kemarin. Ya, boleh. Nanti dikumpul Kasih, ya, Bu. setelah kita pembelajaran ini langsung dikumpul tugasannya yang belum ngumpul kemarin. Nah, jadi Ya, Bu. untuk tugas yang hari ini dikumpulnya hari Kamis, Ibu tunggu sampai jam 12 siang ya. Nah, Iya, Bu. mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini, dan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang bagaimana presentasi video. Jadi, Nana Ibu di rumah bisa juga membaca-baca dan mencari-cari apa itu presentasi video. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Nah, Ibu kira Ibu sudah memahami semuanya.
Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan terkurang, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi